قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم أبو مناف ينتسب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beres semua tentang masalah sifat-sifat daripada wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, juga jaiz bagi Allah. Kemudian yang berkaitan dengan nubuwah. Sekarang kita masih kaitan dengan tauhid. Di sini mungkin nanti banyak yang pada intinya yang bagian ketiga ini yaitu sam'iyat, tentang kabar-kabar yang diberitakan Rasulullah. Kemarin juga telah selesai daripada alam-alam yaumil qiyamah yang begitu gaib kepada diri kita. Namun memang iman seperti itu. Dari mana kita tahu hal yang gaib seperti ini keadaannya kayak begitu, keadaannya kayak kemarin apa tentang jembatan, kemudian hisab, mizan, haud dan mahsyar. Tentunya jawaban kita simpel, yaitu dari kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang-orang sekuler atau liberal atau orang-orang yang main logis aja, jawabnya kita simpel. Kalau memang dia bertanya, kamu kok tahu ada nanti padang mahsyar seperti ini, surga kayak begini, neraka kayak begini, jembatan siratal mustaqim kayak begini, sifatnya begitu angker? Jawabnya simpel. Jawabnya kita simpel dari Nabi kita. Kalau kita ngomongnya kita mustahil, kita nggak ngalamin. Jadi jawabannya simpel dari Nabi kita. Kok kenapa kita jawab dari Nabi kita? Karena salah satu kewajiban sebagai muslim adalah selain mengetahui sifat-sifat uluhiyat, sifat-sifat nabawiyat, dan yang terakhir yang ketiga adalah masmu'at, perkara-perkara yang kita dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita wajib mengimani. Khobar kemarin yaitu apapun yang datang dari Nabi, kullu ma'ata bihi rasul fa haqqu taslim wal qabul. Karena kewajiban seorang yang mengimani Allah dan beriman kepada Rasulullah sifatnya dua. Apapun yang datang dari Rasul, terutama dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Rasul, at-taslim wal qabul. Pertama, apapun yang diberitakan Rasulullah, taslim, pasrah. Kita pasrahkan, dan kemudian qabul, kita terimain. Pasrah dan terimain itu adalah sifat seorang muslim yang sejati. Tanpa dia berpikir panjang, kalau Rasulullah ngomong udah begini, maka begini jawabnya. Dan kita terimain begininya. Jangan ada keraguan lagi tentang apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus tegas mengatakan ini khobar, berita dari nabiku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab sifat orang muslim taslim wal qabul, pasrah dan terimain. Hanya itu kemampuan kita, kelebihan kita nggak ada. Kita nggak punya kelebihan. Kemampuan kita hanya sampai diwajibkan taslim dan qabul. Nggak usah untuk mengkritik kontraka seperti ini, kok begini. Kalau masih ada bahasa kok begini, berarti iman kita masih dipertanyakan. Artinya kalau kata Rasulullah, di alam barzah seperti ini, langsung kita jawab dengan tegas, ya begitu. Sebagaimana zaman para sahabat itu orang yang paling tegas, benar-benar kalau setiap Rasul ngomong itu udah pasti dia mengiyain. Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu dikala Rasulullah turun dari Mi'raj,
menceritakan kisah apa pengalaman Isra wal Mi'raj itu sahabat semua terdiam. Cuman satu manusia yang yang langsung mengiyakan, nggak pakai neko-neko lagi, nggak pakai ada bertanya-tanya lagi, nggak pakai ada kok begini lagi, nggak ada, langsung ya saya benarkan ya Rasulullah. Jangankan Isra Mi'raj terjadi padamu malam ini, lebih dari Isra Mi'raj pun akan aku percaya apapun yang kau bicarakan ya Rasulullah. Maka disitulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang-orang yang benar-benar membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang istimewa salah satunya Abu Bakar. Kalau sahabatnya yang di makam dekat sama Rasulullah, Abu Bakar. Ya, di Raudhah itu yang semakam dengan Rasulullah, Abu Bakar. Sangat luar biasanya itu. Kita jangankan semakam dengan siapa-siapa, dengan para wali. Kita semakam dempet sama Sunan Kalijaga aja, wah udah luar biasa. Udah luar biasa. Ini makam sama Sayyidul Alamin, dempet-dempetan. Udah pasti berkah, nempel keberkahan Rasulullah kepada makam yang ada di sebelahnya gitu. Nah, ini kemarin juga sedikit sebelum masalah kelanjutan daripada biodata Rasulullah ya, jadi masih ada sisa-sisa hal-hal yang memang hukumnya wajib kepada kita. Kemarin salah satunya kita wajib mengimani kalau Rasulullah diutus itu rahmatan lil alamin. Bahkan kata Imam Syekh Bajuri di sini diterangkan, barang siapa yang mengingkari akan Rasulullah sifatnya diutus untuk seluruh alam, bin ladu Adam, dari Bani Adam sampai nanti manusia yaumil qiyamah, maka hukumnya faqad kafaro, hukumnya keluar dari awas, hati-hati. Artinya kita harus membenarkan, mengiyakan kalau Rasulullah diutus untuk semua alam. Berarti kalau semua alam hitungannya, kalau alam manusia berarti dari mulai Nabi Adam sampai manusia nanti yang paling bontot. Alam manusia. Kalau alam yang lain ya mungkin alam dunia, alam samawa, terus alam surga, alam neraka. Berarti Rasulullah rahmatal amin diutus untuk semua. Ya, cuman kemarin kan itilafnya hanya dalam masalah kalau untuk manusia dan jin. Sepakat ulama semua, nggak ada ikhtilaf, Rasulullah adalah irsalnya taklif, diutus kepada dua golongan ini untuk memberikan syariat, untuk menyebarkan syariat. Berarti hukum wajib sunnah berlaku kepada dua golongan ini. Lalu apa nanti derajat irsal Rasulullah kepada selain golongan dua ini? Nah, ini kalau satu golongan yang namanya malaikat, ini berarti irsalnya ikhtilaf ulama. Ada yang irsal taklif, ada yang irsal tasrif. Nah, hanya untuk memuliakan saja. Jadi Rasulullah diutus hanya untuk menjadikan malaikat-malaikat itu jadi mulia begitu. Ada tapi sebagian mengatakan taklif, seperti malaikat ada yang disuruh sujud aja. Jadi berpendapat sujudnya malaikat itu yaitu atas syariat Rasulullah, berarti untuk golongan malaikat. Ada yang ruku aja, ada yang baca tasbih aja, ada yang muter di Baitul Maqdis aja, tawaf begitu. Kalau kita tawafnya di Ka'bah. Nah, berarti itu juga irsal taklif katanya. Seperti itu pendapatnya. Lalu bagaimana kalau diutus selain daripada manusia jin dan malaikat, umpama dengan jamadat, seperti hayawanat, ya gunung, ya alam-alam yang lain dah, gitu dah. Nah itu sama, itu sepakat ulama irsalnya irsal tasrif, ya irsalnya irsal tasrif. Sebab rahmatan lil alamin ini berarti membawa kedamaian kepada semua, baik manusia, jin, malaikat, juga ama jamadat, alam-alam semesta. Sebab tanpa Rasulullah mungkin alam ini udah hancur lebur karena perbuatan-perbuatan jahiliyah manusia. Adanya Islam, maka adanya kasih sayang, adanya kita untuk diperintah untuk menjaga buminya Allah, yang mana telah dinyatakan dhaharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aidin nas.
telah doi kerusakan di muka bumi, daratan maupun lautan, habis semua dibabat lautan, lautan diuruk, lautan ditebangin. Ini karena ulah manusia yang rakus ambisi akan dunia, padahal Allah sudah beresin dunia, yang ngacak-ngacak manusia-manusia juga. Maka disinilah syarat Islam bermain begitu luar biasa. Maka irsalnya irsal tasrif, agar semua yang ada kedamaian gitu. Kenapa banjir? Karena air udah nggak damai sama alam gitu. Kenapa longsor? Karena memang udah nggak damai alam, udah nggak bersahabat istilahnya, diganggu gitu ya. Dan perlu kita tahu, gunung juga meleduk nggak akan tiba-tiba kalau bukan atas perintah Allah. Berarti semua itu atas perintah Allah ya, bencana-bencana itu. Namun bedanya manusia-manusia, kenapa dalilnya kalau Rasulullah diutus juga untuk apa, miladun Adam, dari mulai Nabi Adam sampai nanti yaumil qiyamah? Sebab pada kenyataannya khuliqat arwah qadiman, Rasulullah diciptakan ruhnya itu dahulu sebelum arwah yang lain. Itu buktinya ya, diutus. Dan Allah mengutus ruhnya Rasulullah kepada ruh-ruh yang akan tercipta di alam dunia. Artinya nih, kita sebelum tercipta memang sudah tercipta di alam arwah, di alam ajalnya udah tercipta ruhnya. Cuman tinggal nanti kapan dieksekusinya Allah, kau akan lahir di mana, orang mana, turunan siapa, kampung mana, dan nanti akan ditakdirkan semua takdir kita, umur hidup semuanya, kawin sama siapa, anaknya siapa, itu semua rupanya udah di zaman arwah itu. Bahkan derajat manusia, tipe sosialnya juga pun udah diatur di zaman azalinya ya. Yang jadi RT, yang jadi camat, yang jadi yang jadi guru, yang jadi ini, yang jadi itu, yang jadi bahkan kafir dan muslim pun emang sudah ada di zaman arwahnya gitu ya. Nah, ini memang perlu kita sadari dan kita yakini itu memang kebenaran, dan itu memang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya akan alam gaib gitu. Lalu sedikit ya tentang masalah berarti masuk surga dan neraka juga sudah takdir sama Allah udah. Lalu gimana kita nih ya, umpamanya gitu ditakdirkan masuk neraka, lalu buat apa ibadah? Jawabnya simple, gua ibadah bukan pengen surga gitu. Gua sholat bukan pengen surga. Gua sholat, gua puasa, gua berbuat baik, gua ngaji bukan pengen masuk surga. Gua cuma satu, pengen bisa menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Jawabnya begitu ya kan. Kadang-kadang begini, ngapain lu sholat, surga mau udah ditakdirin, siapa yang masuk surga, mana yang celaka, mana yang bahagia. Betul apa enggak? Maka kita jawabnya simple, gua sebagai manusia, sebagai hamba, saya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan ingin surganya, bukan ingin kenikmatan surganya, karena saya ingin dianggap hambanya saja. Itu sudah merupakan karunia yang terbesar daripada surga yang Allah berikan kepadaku. Jadi sujud itu merupakan ibadah yang sangat-sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti situ kita benar-benar menyatakan hamba yang sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa sujud aja bagiku sebuah nikmat melebih daripada surga. Begitu jawabnya. Paham? Kan kadang-kadang kita pesimis sama ibadah. Ada yang begitu pesimis orang Islam itu. Bener gue makanya neraka aja, surga mah kagak bakalan. Itu jawaban orang pesimis. Jawaban yang orang yang betul adalah saya sujud, saya ibadah, saya puasa, saya ngaji, saya jalanin syariat, bukan mengharapkan surganya Allah, tapi saya ingin seakan-akan saya ingin menyatakan ikrar kepada Allah, ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Aku ini hambamu ya Allah, gitu bahasanya.
Kau berikan aku bisa sujud aja kekuatan pada diriku untuk bisa sujud, untuk bisa puasa, untuk bisa menjalankan kewajiban yang lain ya Allah. Itu sudah merupakan karunia lebih daripada surgamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cara kita untuk menjawabnya, supaya kita ini dalam hal ibadah tidak pesimis, tidak ada keraguan lagi. Mau ngapain ibadah kalau buat urusan surga doang mah, kan begitu. Gua mah ibadah cuman pengen menyatakan kebenaran diri gue ini, kalau gue ini makhluknya Allah yang lemah, gue ingin bersujud di hadapannya, begitu. Itu aja jawabannya. Paham kan? Berasa enggak? Berasa. Udah, jangan mikirin yang lain-lain. Udah sujud aja, udah nikmat yang sangat luar biasa. Melaksanakan ibadah aja udah merupakan sangat luar biasa. Berarti kita diberikan taufik maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih daripada harapan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu masalah yang kemarin. Jadi perlu dicamkan itu ya. Dan ditutup dengan sebuah hadis, ana sayyidul alamin, saya adalah rajanya alam, wala fakhra. Arti daripada hadis ini, Rasulullah kan ngomong saya ini pimpinan alam tapi saya nggak sombong. Maksud perkataan nggak sombong di sini artinya saya berkata ini bukan ingin sombong-sombongan, bukan. Saya ini raja sayyidul alamin, rahmatan lil alamin. Apalagi oh banyak, ana sayyidul wal hamdi, saya nanti akan memegang bendera di yaumil qiyamah dan semua orang akan mengharap untuk di bawah benderaku, kata Rasulullah. La fakhra, tapi saya nggak sombong. Artinya apa? Saya ngomong begini bukan sombong, tapi tahadus bin ni'mah. Tahadus bin nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan juga oleh kemarin Syekh Umar bin Farid, dikala beliau membaca syair, ada yang jawab Al-Hatib, tak suara tapi tapah, tanpa jisim, tanpa bentuk. Ya, beliau lagi bersair, ada yang jawab syairnya. Dan itu suara doang, yang jawab nggak ada. Entah jin, entah malaikat itu yang baca. Nah, itu permasalahan yang kemarin. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya kita ingat aja, jangan sampai lalai. Kenapa? Sebab ini hal yang wajib. Kalau sampai kita meragukan, kan Rasulullah diutusnya terakhir, kok diutusnya buat umat yang terdahulu juga. Nah, ini kan keraguan jadinya. Fakot kafaro, kata Imam Bajuri, nggak boleh. Sebab dalam ayat juga banyak, bu'aistu ilan nas kaffah, kan gitu ada ayatnya. Saya diutus oleh Allah kaffatan nas. Ayat kan bahasanya ilan nas kaffah, kaffatan nas, artinya untuk semua manusia. Berarti kalau umpama untuk semua manusia, pengen coba, Rasul lahir sesudah Rasul manusia. Emang sebelum Rasul manusia bukan? Ya, dari zaman Nabi sampai Nabi Isa manusia apa bukan? Manusia, berarti termasuk di sini. Gitu. Kafatalin nas. Cuman nanti kan ada yang jadi diutus itu bukan Rasulullah tapi perwakilannya dulu. Jadi para nabi itu disebutnya nawab Rasulullah, perwakilan Rasulullah, wakilnya Rasulullah. Setelah Rasulullah diutus, namanya warisan Rasulullah. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah disebutnya perwakilan Rasulullah. Setelah Rasulullah ada, kemudian wafat, penerus-penerusnya ini disebutnya bukan perwakilan tapi pewaris. Itu para warasatul anbiya. Jadi beda ya. Kalau nabi sebelum diutus namanya wakil Rasulullah. Kalau orang-orang yang orang-orang setelah Rasulullah disebutnya pewaris Rasul. Wakil, kesononya pewaris. Nah, ini ulama-ulama kita namanya pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, sekarang kita ingin mengenal biodata Rasulullah untuk lebih dalam lagi. Nah, itu ya. Dan satu lagi dalam sekitar tauhid di Jawharatul Tauhid, di situ dinyatakan juga kita wajib mengimani kalau Rasulullah Abdul Nas, manusia yang lebih utama daripada manusia yang lainnya. Harus punya keyakinan seperti itu. Semuanya ini mah, ilmunya, akhlaknya, semuanya. Maka dia bertanya,
Karena yang kaya Nabi Sulaiman. Kenapa Rasulullah enggak kaya? Di situ dijawab dalam kitab Qasidah Burdah diterangkan, kurang lebih jawabnya seperti ini. Buat apa Rasulullah minta dunia? Buat apa? Bahasanya begitu. Sedangkan dunia itu diciptakan karenaku, kata Rasulullah. Paham gak maksudnya? Buat apa gue menghibah sama dunia? Dunia itu tercipta karena sababku, kata Rasulullah. Yang kata hadis kucinya, lama khalaqtul aflak laulaka lama khalaqtul. Kalau bukan karena engkau Muhammad akan kuciptakan alam dunia. Artinya apa? Dunia itu di bawah kaki Rasulullah intinya mah. Jadi Rasulullah mah nggak usah menghibah sama dunia, meminta dunia. Nggak, dunia itu di bawah kaki Rasulullah, ada di genggaman Rasulullah, digenggam sekecil debu, digenggam di awal tangan Rasulullah dunia itu. Kalau Rasulullah pengen, bahkan yang paling gagah ganteng Nabi Yusuf itu kal qamar, bagaikan bulan purnama. Rasul itu kasamsi, bagaikan matahari. Coba matahari bayangin, siapa yang sanggup mandang matahari itu? Begitu terangnya luar biasa. Bahkan matahari aslinya pun kalah. Kalau diadu cahaya, matahari kan cahaya paling besar dibanding lampu-lampu di dunia, ya kan? Itu kalau Rasulullah dihadap-hadapkan cahaya Rasulullah pengen diadu gitu sama cahaya matahari. Matahari yang punya bayangan. Makanya Allah nggak diohirkan semua. Kalau diohirkan nih manusia buta semua, para sahabat itu. Nggak ada yang sanggup mandang Rasulullah. Ini gelap nih, nggak ada lampu. Ya, tengah malam, Rasul jalan, terang. Terang udah kayak ada lampu. Dan itu ada kisahnya banyak. Kisah dari Siti Aisyah. Dikala jarum jatuh di kamar, Rasulullah masuk. Kelihatan tuh jarum. Gelap tadinya. Itu keistimewaan bahasanya. Yang paling gagah, Nabi Musa gagah katanya. Tetap Rasulullah paling gagah. Kalau Nabi Musa belah lautan, Rasulullah belah bulan. Itu bulan Rasulullah yang belah. Pernah ditantang Rasulullah, kalau kau memang benar Rasul dinyatakan adalah orang yang bisa membelah bulan. Rasul akhir zaman dibelah, Rasul dibagi dua, sebelah satu, sebelah satu, sambungi lagi. Makanya bulan kalau teropong itu ada retakan di tengah. Bahasanya begini, kalau Nabi Musa bisa belah lautan, Rasulullah bulan dibelah. Ayo, tanggung-tanggung yang dibelah apaan? Bulan yang dibelah. Cuman la fakhro, aku nggak sombong semua itu. Nah, ini namanya baru pemimpin yang luar biasa, bijaksananya luar biasa. Jadi nggak rakus pangkat. Coba kalau kita tanya siapa yang ganteng, Nabi Yusuf nggak nyebut Rasul. Siapa yang gagah, Nabi Musa, tapi nggak Rasul. Siapa yang kaya, Nabi Sulaiman, tapi nggak Rasul. Kalau Rasul pengen ngambil semua bisa, kecil. Sebab itu semua baru kan Rasul terdahulu namanya wakilnya aja kayak Nabi Sulaiman, apalagi bosnya. Logikanya kan begitu sama kita. Nabi Yusuf itu kan wakilnya Rasul, wakilnya aja kayak begono gantengnya, apalagi Rasul. Kan logikanya begitu. Betul nggak? Iya. Sahabat itu yang paling gagah kalau perang, dan itu udah pasti orang kocar-kacir kalau dia datang. Sayyidina Ali, lihai dalam peperangan, gagah perang, jenderal. Iya, dites sama Rasulullah kekuatannya, tetap aja kalah. Pernah dites sama Rasulullah. Iya, Sayyidina Ali pernah dites sama Rasulullah. Sebab macannya medan perang ya Sayyidina Ali. Dites sama Rasulullah kekuatan semalaman perang. Biasa ngadu, cuman Rasulullah pakai apa? Pakai topeng lah bahasanya, supaya nggak ketahuan siapa. Tahunya Rasulullah kalah sama Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Artinya cuman Rasulullah pimpin yang bijaksana, nggak rakus akan semua-muanya. Ya, cuman tetap kita harus hakikatnya kita meyakini Rasulullah unggul daripada semuanya. Bahkan dalam syair Qasidah Burdah pun tidak ada sedikit pun manusia yang menandingi Rasulullah dalam segi hal seluruhnya. Seapapun yang kita pandang, semuanya nggak ada yang bisa menandingi, menghampiri sedikit pun nggak, jauh.
Jadi Rasulullah di langit, kita di bumi. Jauh. Jauh-jauh bahasanya. Gitu. Sekarang biodata daripada Rasulullah. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin Yantasib. Abu Abdullah, Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Kemudian bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Yantasib. Ini adalah turunan-turunan Rasulullah dari atas sampai kepada Rasulullah ke bawah. Iya. Dan ini wajib juga kita harus mengetahui. Ya, wajib juga harus mengetahui supaya nanti kita lebih yakin akan luar biasanya Rasulullah, keutamaannya. Nanti itu ada kaitannya dengan qasidah Burda, dengan qasidah Al-Barjanji, semuanya akan ada kaitannya. Jadi bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Siapa istrinya? Aminah. Siti Aminah bin Wahab Az-Zuhriyah. Kemudian Abdullah ke atasnya bin Abdul Muttalib. Siapa istrinya Abdul Muttalib? Ini, jadi kita pengen tahu nih dari engkong sama nyai, engkong nyai nih. Nah, kalau dari Abdullah, bapak Rasulullah punya istri namanya Aminah. Ini kita dari ke bapak dulu nih ya, dari bapak. Nanti besok baru kita dari emak. Sekarang dari jalur bapak dulu. Abdullah bapaknya, kemudian punya istri namanya Aminah. Aminahnya binti Wahab Az-Zuhriyah. Kemudian punya bapak namanya Abdul Muttalib. Punya istri Abdul Muttalib namanya Fatimah. Jadi Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah yang pertama itu punya istri namanya Fatimah bin Amrun Al-Makhzumiyah. Itu istri nenek, istri dari engkong Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak ke atas namanya Hashim. Hashim suami istrinya bernama Salma. Ya, jadi engkong Hashim punya istri nenek Rasulullah namanya Salma binti Amrun An-Najariyah. An-Najariyah ini kalau nggak salah kabilah yang ada di Madinah, ya, salah satunya Makhzumiyah, Najariyah tuh banyak. Kemudian Hashim ke atasnya Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf punya istri siapa? Berarti kan nyai Rasulullah, nyai nenek. Siapa neneknya? Atikah. Nama istrinya Atikah. Atikah binti Murrah As-Salimiyah gitu, Asalmiyah gitu. Atikah namanya, ya Ain Atikah, itu nenek Rasulullah dari Abdul Manaf, istri daripada Abdul Manaf. Kemudian Qusay punya istri namanya Ubba bin Hulail, ya itu nenek Rasulullah, istri dari engkong Qusay. Kemudian Kilab. Nah, nanti juga ada diceritakan kenapa dinamakan Kilab gitu. Beliau ini salah satu kakek Rasulullah, pandai berburu dengan anjing. Oh, orang pandai. Sejarah-sejarahnya ada semuanya ini. Mereka orang-orang mulia rupanya. Kakek-kakek Rasul itu bukan orang sembarangan, orang berpangkat semua. Di sukunya. Orang terhormat semua. Jadi darah biru bahasanya. Ya. Kemudian Kilab punya istri nenek Rasulullah. Siapa namanya? Fatimah. Jadi rupanya anak Rasulullah Fatimah juga itu rupanya ngikut dari nama istri engkongnya, istri buyut beliau. Banyak namanya Fatimah. Salma, Fatimah itu nenek-nenek Rasulullah. Orang-orang hebat semua ini. Kemudian Fatimah binti Sa'ad.
Kemudian Murrah, kakek Rasulullah Murrah. Nama istrinya Indun. Nama istrinya Indun binti Sarir, Surer atau Sarir. Itu ya. Jadi ini nama engkong dan nama nenek-nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di tengahnya ada nih kumpulan-kumpulan apa kakek-kakek Rasulullah turunannya. Dihafalin aja sama kita. Bab ini penting, ya, penting sekali untuk menghafal. Sebab yang kita hafal ini bukan turunan Jokowi, nggak berkah. Kalau yang kita hafal turunan Rasulullah berkah. Serius, nggak bohong saya mau berkah. Kemudian kita bertanya, dikala syariat itu tiada atau dikala umpama tidak terjamah dengan turunan-turunan Rasulullah, umpama, ya. Apakah Rasulullah darah nasab ke atas itu akan terjaga? Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasidah berjanji istilahnya min sipahil jahiliyah. Rasulullah itu dijaga dari perbuatan-perbuatan keji, akhlak-akhlak orang jahiliyah. Walaupun engkong Rasulullah, nenek-nenek Rasulullah hidup di zaman jahiliyah, Allah jaga kemurnian daripada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nggak bakal tersentuh yang namanya perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh dua laki-laki dan seorang perempuan. Dan itu turunan Rasulullah, kakek-kakek Rasulullah, nenek Rasulullah dijaga semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah dalam kitab berjanji min sipahil jahiliyah, dijaga dari perbuatan-perbuatan keji kaum jahiliyah. Artinya murni turunan Rasulullah itu sangat suci luar biasa. Mata rantainya tidak ada yang cacat sedikit pun. Inilah kehebatan daripada Rasulullah, berkah nur daripada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan itu wajib kita imani. Soalnya kan pasti logikanya begini, kan dulu mah kan nggak ada pengajian, nggak ada kiai, nggak ada yang ceramah. Untuk bagaimana nasib kehidupan, seperti apa halnya engkong Rasulullah, kan begitu bahasanya, betul nggak? Atau nggak, jangan jauh-jauh dah, bahkan bapak Rasulullah pun sebelum Rasul jadi nubuah kan udah ada kan bapaknya, ibunya. Apakah dijaga oleh Allah itu akan perbuatan-perbuatan keji, akhlak-akhlak jahiliyah yang keji, maksiat, jinah dan sebagainya? Udah pasti dijaga, karena di mereka itu ada titipan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti dijaga. Itu keterangannya jelas dalam kitab Qasidah Burdah, ya. Nasabun tasibul ula bihula itu terakhir, yaitu ditutup dengan min sipahil jahiliyah, dijaga daripada perbuatan keji orang-orang jahiliyah. Jadi mata rantainya itu dijaga oleh Allah, kesuciannya. Sebab mustahil dan nggak bakal terjadi setitik aib akan terjadi daripada orang-orang yang dititipkan nurnya Nabi Muhammad, yaitu kakek-kakeknya dan nenek-neneknya. Udah pasti mereka dijaga dari makanan haram, dari barang nyolong, dari barang yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syariat Islam memang belum ada, yang menuntun akan syariat Islam, tapi kita yakini dari Adnan sampai kepada Rasulullah, apalagi kesononya kan Nabi Ibrahim, apalagi itu mupakatnya Rasul, udah pasti dijaga darah dagingnya, udah pasti jaga dari segi makanan dan minumannya, udah dijaga pasti dari pergaulan dan semuanya, pemikiran-pemikiran yang kotor atau akhlak-akhlak yang kotor semua. Pasti mereka ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa akhlakul karimahnya, karena di tulang punggung mereka, ya, di punggung mereka itu dititipkan cahaya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nur itu nanti akan dilahirkan oleh Siti Aminah, dan itulah lahirakan seorang manusia yang sangat-sangat super luar biasa, yaitu Habibana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Pihir bin Nador bin Kinanah
Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Terakhir Adnan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nanti kita tulis aja ya. Ngapalinya, cara ngapalnya biar gampang itu, pala-palanya aja ingetin palanya. Abdullah, Abdul Muthalib, A gitu caranya. Biar gampang ngapalnya. Nasab kita mah kita nggak wajib hafal kali ya, tapi nasab Rasul mah harus kita hafal. Berkah, nasab Rasul mah dihafal jadi berkah. Iya, jadi berkah. Katanya cukup buat kita menghafal sampai Adnan aja, kesononya nggak usah. Iya, kesononya. Namanya lebih sedikit lagi. Apalagi mentok sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Panjang lagi punya. Udah sampai Adnan cukup. Jadi insya Allah kita tulis ya di rinci atu-atu. Artinya nama-nama turunannya aja. Kakek-kakeknya. Supaya kita hafal semua dan itu berkah, saya yakin berkah ngapal daripada kakek-kakek Rasulullah SAW. Ini yang dapat kita ambil hikmah dari pengajian sekarang. Untuk minggu depannya mungkin kita ngambil jalur daripada nasab ibunda. Tapi sebelum itu nanti di sini ada keterangan juga tentang masalah sedikitlah kita mengenal sejarah engkong-engkong Rasulullah. Ya kayak tadi umpama namanya Kilab, kenapa? Ya sedikit banyak biar kita tahu. Enggak buta-buta amat lah gitu bahasanya. Ya seperti Abdul Muthalib itu punya nama lain namanya Amir. Amir. Ada juga yang mengatakan Syaibah, Syaibatul Hamdi. Ya itu kalau nggak salah tuh lapas Syaibatul Hamdi itu kalau kita baca berjanji ada tuh lapas Syaibatul Hamdi humilat hisalus saniyah, kalau nggak salah begitu bahasanya di berjanji, di maulid berjanji. Kemudian Hashim kakek Rasulullah juga kan Abdul Muthalib Hashim. Hashim juga punya nama lain yaitu Umar. Umar salah satu nama lain daripada buyut Hashim atau Ula itu bukannya ular, Ula itu tinggi derajatnya. Kenapa? Sebab beliau ini salah satu orang yang memang tinggi derajat martabatnya di kaumnya. Jadi mungkin ketuanya lah bahasanya, ketua kampungnya tuh beliau, dedengkotnya, sesepuhnya bahasanya, orang yang dihormati dan disegani gitu. Nanti besok kita sedikit cerita tentang engkong-engkong Rasulullah 10 menit lah. Ya, mungkin ada yang dibuka, dia enggak di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.